Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Coach Mukti. Kali ini saya akan sekedar sharing dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak pemula yang masih bingung caranya diet, cara diet yang baik gimana, saya selalu gagal kayak gitu teman-teman. Nah ini guys, kebanyakan orang yang gagal itu meniru kebiasaan teman-teman yang sudah profesional ya. Makanya udah bagus terus ditiru, padahal fisiknya belum mampu kayak gitu. Jadi kalau pengen meniru mereka, fisiknya juga harus bagus dulu. Jadi kalau kita itu mau belajar diet ya bertahap. Mungkin mengurangi dulu makan kebiasaan kita, makan gula, makan tepung, makan nasi, dikurangi dikit-dikit. Nah, program ya. Jadi kita itu kalau belajar harus ada program. Contoh batas akhirnya di mana? 2 bulan program, 3 bulan program, 4 bulan program kayak gitu. Setiap programnya dinaikkan dikit-dikit, mulai mengurangi nasi, gula, keduanya nanti bulan kedua cut gula, bulan ketiga cut nasi, benar-benar gak ada nasi, terus udah tergantikan sama sayur sama umbi-umbian kayak gitu. Dan kalau sudah batas waktu akhirnya semakin ditingkatkan lagi, semakin naik lagi pola olahraga dan makannya. Mungkin di protein ditingkatkan lebih baik kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita rutin olahraganya berarti pencernaan kita atau metabolisme kita itu juga akan lebih bagus ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengatur makannya saja, latihannya kurang juga nggak baik. Jadi program itu harus setara, harus ada eh, perbandingan antara makan dan juga olahraganya. Jangan sampai olahraganya bagus, makannya kurang dan sebaliknya seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu teman-teman. Setiap tahunnya saya ngambil 1 atau 2 kali diet untuk kebutuhan menjaga bentuk badan saya supaya tetap bagus, nggak rusak. Dan sekaligus saya tepatkan di waktu ada event kontes. Nah, sekaligus ikut kontes sekalian. Nah, siapa tahu dapat juara kayak gitu. Walaupun juaranya nggak seberapa, dietnya lebih mahal, tapi juaranya dapat hadiahnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting badannya ideal, lemaknya normal, itu teman-teman. Dan untuk diet yang sudah profesional itu beda lagi teman-teman. Teman-teman yang sudah profesional itu biasanya kebiasaannya berbanding terbalik dengan kita yang masih suka makan enak. Kalau kita kan gimana caranya makan enak, terus gimana waktunya kita diet, nah kayak gitu. Kalau teman-teman yang sudah profesional itu biasanya menjaga pola makan banget, jadi makan gak enak terus, tapi sudah jadi kebiasaan jadinya ya enak-enak aja. Terus pengen makan yang kotor itu cuma sebentar, jadi makan kotornya sebentar, makan gak enaknya itu terus menerus karena mereka sudah terbiasa dan sudah profesional, mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun udah menjadi lifestyle mereka, dan itu sangat sulit ditiru teman-teman. Bahkan saya sendiri belum menerapkan itu. Mungkin next kalau udah faktor usia juga sudah metaboliknya jelek, mungkin saya juga memperbaiki pola makan untuk jadi lifestyle kayak gitu teman-teman. Untuk sekarang ya saya karena suka makan enak ya makan enak, tapi waktunya diet saya tahu diet. Jadi kalian mau pilih cara yang mana monggo. Kalau mau pilih cara seperti saya lakukan setiap tahunnya saya melakukan diet 2 atau 3 bulan dalam setahun, itu juga bisa diambil. Yang penting tahu programnya, jangan sampai baru diet udah mengurangi semuanya akhirnya ngedrop dan sakit ya. Belajar dulu, belajar ke orang yang tepat, ke orang yang sudah praktek, nggak cuma belajar teori saja tapi sudah melakukannya dan sudah menerapkan ke orang banyak kayak gitu teman-teman ya. Karena kalau diet kita itu salah ya akan rugi, udah keluar uang banyak untuk beli protein dan lain-lain. Bahkan saya lihat teman-teman itu yang baru memulai gym, metaboliknya masih jelek, udah beli susu dada ayam 1 kilo sehari, setengah kilo dimakan semua, padahal ngangkat aja belum bener, itu akan rugi itu teman-teman. Jadi kalau mau badan bagus, sehat, komposisi tubuhnya bagus, ideal, kita harus paham dulu seberapa nutrisi yang kita butuhkan. Jadi setiap
orang itu nutrisinya beda-beda ya, ditentukan dengan kondisi tubuh. Enggak semua harus makan protein banyak, enggak kayak gitu ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau bisa DM saya, bisa WA saya. Kalau video ini bagus menurut kalian silahkan save atau share ke teman-teman kalian ya. Dan mungkin kedepannya saya akan memberikan topik-topik lain ya. Banyak topik banget yang mungkin saya share ke teman-teman. Tentunya ini ilmu yang saya dapat dari gaya hidup saya ya, enggak ngambil dari orang lain, jurnal orang lain atau eh, bukan apa ya. Pokoknya ilmu yang saya pelajari enggak ngambil dari hasil orang lain juga, bukan teori pula. Jadi saya nggak main teori-teorian, saya melakukan berdasarkan apa yang sudah terjadi dan menurut saya itu aman di share dan bagus untuk teman-teman untuk mencobanya juga ya. Salam sehat.